Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Saya Uli Rizky Amalia, selaku moderator dari kelompok 7, akan menyampaikan materi tentang Common Law yang akan dibantu dengan teman-teman saya, Adilia, Selin, Andini, Frediko, Bahrul, Adam, Gabriel. Yang pertama, pengertian Common Law. Pengertian Common Law merupakan sebutan untuk sistem hukum Inggris. Common Law System adalah sistem hukum yang berdasarkan atas custom atau kebiasaan. Precedent atau judge-made law ini dipraktikkan pada negara-negara Anglo-Saxon, utamanya Inggris, Amerika, dan negara-negara jajahan Inggris. Sistem hukum Common Law mendasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya. Dalam artian lebih mengutamakan pada hukum kebiasaan dan hukum adat masyarakat. Maka dalam common law, kedudukan kebiasaan dalam masyarakat lebih berperan daripada undang-undang dan selalu menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju. Contoh negara-negara yang menganut common law system. Di antaranya terdapat 38 negara yang menganut common law system. Salah satu contohnya di antaranya itu ada Inggris, Amerika, Australia, Hong Kong, New Zealand, dan Kanada. Saya Adilia Putri Kusuma akan menjelaskan mengenai karakteristik Common Law System. Karakteristik Common Law System, jika pada civil law system mempunyai 3 karakteristik, maka pada Common Law System juga ditemukan mempunyai 3 karakteristik, yaitu 1. Dianutnya jurisprudensi sebagai sumber hukum utama dalam common law merupakan produk dari perkembangan hukum Inggris yang luput dari pengaruh hukum Roman. Karakteristik kedua common law system adalah adanya doktrin state decision yang juga biasa disebut precedent, di mana hakim terikat untuk mengikuti atau menerapkan putusan pengadilan terdahulu, baik yang ia buat sendiri atau oleh pendahulunya untuk kasus serupa. Hakim pengadilan Inggris dengan menerapkan doktrin ini, otoritas pengadilan bersifat hierarki, yaitu pengadilan yang lebih rendah harus mengikuti putusan pengadilan yang lebih tinggi untuk kasus yang serupa. Adversary system dalam proses peradilan. Dalam sistem ini, kedua belah pihak yang bersengketa masing-masing menggunakan lawyernya berhadapan di depan hakim. Para pihak masing-masing menyusun strategis demikian rupa dan mengemukakan dalil-dalil dan alat-alat bukti sebanyak-banyaknya di pengadilan. Halo, perkenalkan, saya Frederico Marcus Rotua Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah common law. Common law system sendiri diterapkan dan mulai berkembang sejak abad 16 di negara Inggris, didukung keadaan geografis serta perkembangan politik dan sosial. Sistem hukum ini berkembang pesat hingga di luar wilayah Inggris, seperti Kanada, Amerika, dan negara-negara bekas koloni Inggris, yaitu negara persemakmuran atau Commonwealth. Dalam sistem ini tidak dikenal sumber hukum baku. Sumber hukum tertinggi hanyalah kebiasaan masyarakat yang dikembangkan di pengadilan atau telah menjadi keputusan pengadilan. Sumber hukum yang berasal dari kebiasaan inilah yang kemudian menjadikan sistem hukum ini disebut common law system atau written law, hukum tidak tertulis. Dengan semakin banyaknya minat dari masyarakat untuk mencari keadilan kepada Lord of Chancellor menyebabkan terbentuknya pengadilan tersendiri, yaitu Court of Chancery di samping Royal Court yang telah ada. Untuk keselarasan, maka pengadilan Inggris melakukan reorganisasi Judicature Act pada tahun 1873 sampai 1875, yaitu meletakkan satu atap pengadilan Royal Court
Court of Chancery. Penyelesaian perkara tidak lagi berbeda, yakni perkara-perkara common law, cases at common law, maupun perkara-perkara equity, cases at equity, sama-sama diajukan ke salah satu pengadilan tersebut. Perkenalkan, saya Gabriel Ditya. Saya akan menjelaskan tentang perbedaan civil law dan common law. Civil law merupakan sistem hukum yang menggunakan kitab undang-undang atau undang-undang sebagai sumber hukum utama. Hal ini tentu saja mempengaruhi karakteristik berpikir dalam sistem hukum Eropa kontinental. Adanya peraturan yang telah dibuat terlebih dahulu sebelum adanya kasus menjadikan pola pemikiran yang abstrak, konseptual, dan simetris. Sistem hukum Eropa kontinental cenderung merencanakan, mensistematiskan, dan mengatur persoalan sehari-hari dengan sekomprehensif mungkin, dengan cara membentuk aturan-aturan hukum sebagai produk legislasi. Halo, saya Damar Sifariansyah. Saya akan melanjutkan materi perbedaan civil law dan common law dari teman saya sebelumnya. Common law Inggris model pemikirannya dengan pendekatan yang concrete dan berdasarkan pada pengadilan, berusaha mengembangkan jawaban-jawaban pragmatis untuk diketengahkan di depan pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan common law tidaklah dipimpin oleh sekumpulan majelis hakim sebagaimana dalam sistem hukum civil, akan tetapi hanya dipimpin oleh satu hakim sebagai wasit untuk menemukan jawaban pragmatis tersebut. Perkara menjadi sumber utama dalam common law. Oleh karena itu, pendekatannya dari perkara menuju perkara. Para lawyers dari common law berpikir dalam ruang lingkup kelompok dan hubungan hukum tertentu mereka, sehingga praktisi common law dituntut untuk mengerti kasus-kasus terdahulu, bukan dituntut untuk menghafal undang-undang seperti halnya dalam hukum civil. Ada pula karakteristik dari sistem common law, yaitu 1. Jurisprudensi sebagai sumber hukum utama. 2. Dianuta doktrin stare decisis atau sistem preseden. 3. Adversary system dalam proses peradilan. Itulah perbedaan dari common law dan civil law. Terima kasih.